Mustalah hadisnya sampai mana? Sampai mana? Hadis marfu. Marfu. Hadis marfu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu ini. Sudah dijelaskan itu. Iya. Iya. Qala muallif rahimahullah taala wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtud. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu', dan apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan ataupun perbuatan ataupun penetapan, al marfu', maka disebut hadis itu hadis marfu'. Jadi istilah marfu dalam mustalahul hadis adalah hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mendengar istilah marfu, hadis ini marfu, artinya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marfu ini terbagi menjadi 4. Pertama, marfu qaulan, yaitu marfu secara ucapan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya bersabda dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, kata Nabi. Nah, di sini kalimat la tahasadu, jangan kalian saling hasad, hadis ini marfu sampai kepada Nabi SAW, karena Abu Hurairah menasabkan perkataan ini langsung mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada marfu fi'lan, yaitu marfu perbuatan. Umpamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Hudzaifah bin Yaman, bahwa dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bala qa'iman, pernah kencing berdiri. Ya, Nabi SAW pernah kencing berdiri di mazbalatil kaum, di satu tong sampahnya kaum. Menunjukkan bahwa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri yang dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman ini marfu sampai kepada Nabi. Walaupun di sana ada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Man qala anna Rasulullah SAW bala qa'iman fala tusaddiqu." Ya. Apabila ada orang yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, jangan dibenarkan, kata Aisyah. Tapi di sisi lain Hudzaifah pernah melihat Rasul kencing berdiri. Bagaimana cara menjamakkan? Masing-masing ini sahih. Hadis Aisyah sahih, hadis Hudzaifah sahih. Maka para ulama menjamak dua hadis itu karena dalam sebuah kaidah hadis, menggabungkan dua hadis yang secara zahir bertentangan itu lebih baik daripada membuang salah satu dari keduanya. Karena dengan membuang salah satu dari keduanya adalah membuang sunnah. Bagaimana cara menggabungkannya? Hadis Aisyah dibawa kepada pengetahuan Aisyah. Mungkin sepengetahuan Aisyah, Rasul tidak pernah kencing berdiri karena Aisyah di rumahnya. Ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman dibawa kepada pengetahuan Hudzaifah bin Yaman karena Hudzaifah melihat di luar rumah. Ya. Maka ulama fuqaha ahli fikih kemudian beristinbat, boleh kencing berdiri, boleh kencing duduk, yang jelas hati-hati. Ya, mana yang lebih selamat ketika cipratan najisnya, lebih selamat dengan duduk-duduk. Kalau lebih selamat dengan berdiri-berdiri. Nah, itu cara penggabungannya. Tapi di sini perbuatan Nabi SAW yang kencing berdiri yang dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman itu disebut marfu fi'lan. Ya. Kemudian yang nomor 3 ada marfu taqrirah, yaitu marfu takrir, penetapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintah dan juga tidak melarang. Jadi dibiarkan sama Nabi. Contoh perbuatan azal. Azal itu KB-nya para sahabat, yakni menumpahkan ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istri, kemudian oleh sang suami air mandinya ditumpahkan di luar kemaluan istri. Jadi tidak ditumpahkan di dalam, ditumpahkan di luar kemaluannya. Itu disebut azal namanya. Jadi menghindarkan supaya tidak punya anak. Karena di zaman para sahabat tidak ada kondom, ada apa kan. Ya, caranya begitu, menghindari punya anak. Lah, perbuatan azl ini, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil.
Dahulu kami pernah melakukan azal, katanya Jabir, di zaman para sahabat. Dan Al-Quran masih turun. Artinya apa? Kalau azal ini dilarang, tentu Al-Quran akan melarangnya. Dan Nabi SAW akan melarangnya. Tetapi tidak ada pelarangan Quran ataupun sunnah menunjukkan bahwa perbuatan azal itu diperbolehkan. Gitu maksudnya. Ya tentu dengan izin istri. Ya. Ataupun ketika Nabi SAW melihat Khalid bin Walid memakan dom, biawak. Jadi dengan lahapnya dia makan biawak, ditawarkan sama Nabi, Nabi gak mau. Kata Nabi, gak ada di tempat saya kayak gini. Tapi Nabi tidak melarang Khalid dan tidak menyuruh Khalid. Menunjukkan bahwa makan biawak itu hukumnya halal. Dan itu disebut takrir, penetapan Nabi. Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak melarang. Lah perbuatan itu disebut marfu takriron. Marfu secara takrir, penetapan. Kemudian di sana ada marfu wasfan, marfu secara sifat, yakni baik bercerita tentang jasad Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi, bagaimana badan Nabi, bagaimana perawakan Nabi, ya, ataupun bagaimana akhlak Nabi. Itu namanya marfu wasfan. Jadi kalau ada sahabat menceritakan tentang bentuk tubuh Nabi, ataupun menceritakan tentang sifat-sifat Nabi, Nabi seperti ini sifatnya, maka itu disebut marfu wasfan. Intinya hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Dan kalimat disandarkan kepada Nabi bisa dhaif, bisa sahih. Tergantung yang menyandarkannya. Kalau dia rawi yang thiqah, rawi yang dipercaya, menyandarkan kepada Nabi SAW, maka kita benarkan hadisnya. Tapi kalau dia seorang pendusta, ya, kemudian meriwayatkan hadis, kemudian dikatakan hadis dari Nabi SAW, betul, hadis ini marfu karena disandarkan kepada Nabi, tapi belum tentu sahih. Ya, belum tentu sahih karena istilah marfu itu setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi, bukan bercerita tentang sahih dan tidaknya hadis. Ya. Kemudian di sini wa ma li tabi'in huwal maktub. Wa ma li tabi'in huwal maktub. Dan apa saja yang disandarkan kepada tabi'in, disandarkan kepada tabi'in, maka hadis itu disebut maktub. Jadi sebenarnya ada 3 istilah dalam hadis itu. Kalau disandarkan kepada Nabi disebut marfu, disandarkan kepada sahabat disebut mauquf, dan disandarkan kepada tabi'in disebut maktub. Jadi kalau ada perkataan disandarkan ini perkataan Nabi, berarti perkataan ini marfu. Kemudian ada perkataan, ternyata perkataan ini sudah diteliti bukan ucapan Nabi tapi ucapan sahabat, berarti mauquf. Contoh, hadis tentang gurrah muhajjalin fil wudu. Ya, hadis tentang cahaya anggota wudu. Bahwa kata Nabi SAW, pada hari kiamat umatku akan bersinar seluruh anggota wudunya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang berkehendak untuk memperpanjang sinar anggota wudu, maka silahkan. Maka istihad Abu Hurairah, kalau berwudu dia lebihkan, bukan 1 sikut tapi dilebihkan sampai adud. Ya, karena berkeyakinan bahwa itu bisa menambah cahaya wudu, walaupun yang kuat ini bukan dari Nabi tapi ucapan Abu Hurairah. Ya, ucapan Abu Hurairah, dan yang rajih adalah tidak disyariatkan menambah, karena Al-Quran hanya menyebutkan mirfaq, ya, sikut, dan ketika kaki Al-Quran mengatakan ka'b, mata kaki, ya, tidak lebih. Ya. Dan Nabi SAW juga demikian. Maka itu ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Lah, ucapan Abu Hurairah dalam bahasa hadis disebut mauquf. Ya. Kemudian di sini ucapan yang disandarkan kepada tabi'in, di bawah lagi para sahabat, disebut maktu, wa ma li tabi'in huwal maktu. Dan apa yang disandarkan kepada seorang tabi'in, maka periwayatannya disebut maktu. Dan maktu ini juga bisa berupa maktu kaulan, ucapan, bisa berupa maktu fi'lan, ya, bisa ucapan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada
seorang tabi'in. Contoh umpamanya Imam Zuhri, dia mengatakan, Ra'aitu Sa'id bin al-Musayyab yajtabi yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Ya. Contohnya perkataan Zuhri tentang perbuatan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in atau kibarut tabi'in. Ya. Maka ketika dia menceritakan tentang perbuatan para tabi'in, maka riwayat itu maktu, tidak sampai kepada Nabi. Jangan dikatakan atau apalagi disandarkan sebagai hadis. Karena banyak kemudian orang yang mengambil ucapan-ucapan indah para tabi'in, kemudian tertipu seolah-olah itu hadis Nabi dan disandarkan kepada Nabi. Tidak benar. Ya, kalau ada ucapan tabi'in disandarkan kepada Nabi, maka ini kedustaan atas nama Nabi. Kenapa? Riwayat itu maktu, bukan marfu. Itulah kenapa pentingnya kita menggunakan istilah-istilah seperti ini supaya tidak salah paham. Ya, letakkan pada posisinya. Kalau ucapan Nabi kita katakan marfu, ucapan sahabat kita katakan mauquf, ucapan tabi'in kita katakan maktu. Dan ini dibahas dalam ilmu mustalahul hadis yang insya Allah kita akan bahas lebih lengkapnya pada kitab-kitab yang lainnya. Karena ini adalah kitab dasar ikhwatul fiddin, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti tidak paham. Wallahu a'lam. Untuk al-wajiz ikhwatul fiddin kita ambil tema masalah kurban. Mungkin kita tutup masalah salat karena sebentar lagi kita menghadapi kurban dan pembahasan kurban juga cukup lama. Mudah-mudahan sebelum waktu kurban kita sudah paham beberapa hukum yang berkaitan dengan kurban. Halaman berapa saya belum tahu. Halaman 500 pas. Yang Arab. Kalau yang makna yang terjemahan 777. Yang wajis itu 500, halaman 500. Kemudian halaman 500. Oh iya, sini ya ini jalannya. Kalau ini ke sini dari sana. Terjemahan berapa ya? 776. 777. 777. ya, ketemu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita babul adhahi, yaitu bab berbicara tentang hukum seputar kurban. Ta'rifuha, berkata muallif, al-udhiyatu, ta'rifuha, hewan kurban, definisinya adalah hiya ma yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi azza wa jalla. Dia adalah hewan yang disembelih minan na'am, dari hewan ternak. Dan yang dimaksud hewan ternak di sini adalah 3 hewan, kambing, sapi dan unta. Yauman nahri, pada hari penyembelihan, maksudnya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ayyamat tasyriki, dan hari-hari tasyrik, maksudnya hari tanggal 11, 12, 13. Berarti dari sini kita tahu bahwa penyembelihan itu 4 kali, 4 hari. 10, 11, 12, 13. Ya, yaumun nahri plus dengan hari-hari tasyrik. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, dengan menyembelih hewan kurban itu karena diniatkan taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, hukmuha, adapun hukumnya,
pengarang mengatakan wahiya wajibatun. Dia memilih pendapat bahwa kurban itu wajib 'alal qadiri 'alaiha. Tentu bagi orang yang mampu. Mafhumnya kalau tidak mampu tidak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, "Man kana lahu sa'atun", barang siapa yang memiliki keleluasaan harta, walam yudhi, dan ia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah mendekati musallana, tempat sembahyang kami. Yaitu lapangan, tanah lapang. Musalla itu artinya tanah lapang. Wa wajhul istidlali, adapun bentuk pendalilan dari hadis ini, bihi annahu, bahwasanya lamma naha, tatkala ada larangan, mangkana da sa'atin an qurbanil musalla, orang yang memiliki keleluasaan untuk mendekati tanah lapang, idalam yudhi, apabila tidak berkorban, dalla ala annahu taraka wajiban, menunjukkan bahwa orang itu telah meninggalkan kewajiban. Faka'annahu la faidata fi taqarrub, karena seolah-olah maknanya orang ini tidak ada faedahnya mendekatkan diri bis salati, untuk melaksanakan salat id, lil abdi, bagi seorang hamba, ma'atar kihadal wajib, ketika dia meninggalkan kewajiban ini. Jadi seolah-olah ketika Nabi mengusir orang-orang yang tidak mau berkorban padahal ia sanggup membeli hewan kurban, menunjukkan bahwa orang ini telah meninggalkan kewajiban. Seolah-olah, buat apa kamu sholat id? Seolah-olah Nabi mengatakan seperti itu. Apa yang kamu sholat id? Pergi sana. Ya. Seolah-olah Nabi mengatakan seperti itu. Nah, ketika Nabi SAW melarang tidak boleh mendekati tanah lapang untuk gabung sholat id kepada orang yang sanggup korban tapi tidak berkorban, seolah-olah sholatnya tidak ada faedahnya. Makanya kemudian pengarang mengatakan wahiya wajibatun 'alal qadir, maka hukum kurban itu wajib atas orang yang mampu. Baik, kita akan menyebutkan perselisihannya. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat pengarang, sebenarnya pendapat pengarang ini adalah pendapat Rabi', Lais, Abu Hanifah, Auza'i, Ats-Tsauri, dan Imam Malik. Ya, mereka mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib bagi orang yang tidak haji, apabila dia memiliki kemampuan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat jumhur mayoritas ulama, mengatakan istihbab, sunnah, akan tapi muakkad hukumnya. Jadi pendapat yang kedua, korban ini sunnah muakkad. Dan ini perkataan Sa'id bin Musayyib, Imam Atha, Imam Malik dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Yusuf, Abu Thawr, Al-Muzani, dan dalil mereka adalah hadis Ummu Salamah yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussa min sya'rihi syai'ah." Apabila masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan seseorang menghendaki untuk berkorban, maka jangan menyentuh atau memotong rambutnya sedikit pun, baik kumis, baik ketiak, baik kemaluan, ya, apalagi rambut kepala. Ya, bagi orang yang berkorban, jangan dipotong sampai hewan kurbannya dipotong. Nah, di sini Nabi SAW tidak mewajibkan, Nabi hanya mengatakan aroda. Kalimat aroda itu bukan menunjukkan wajib. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian menginginkan untuk berkorban. Ini kalimat menginginkan, ini tidak wajib. Kalau ingin berkorban, kalau enggak ya enggak, kan begitu. Ya, maka kalimat Allah dan jadikan dalil oleh jumhur bahwa kurban itu tidak wajib, tapi sunnah muakkad saja. Ya, sunnah muakkad saja. Ini dalilnya.
Kemudian dalil yang kedua yang mengatakan sunnah muakkad itu adalah dalil yaitu perbuatan Abu Bakar, perbuatan Umar, perbuatan Abu Mas'ud, di mana mereka yatrukunal udhiyata ma'al qudrati 'alaiha hatta la yadunna an-nas ujubaha. Yaitu mereka semua, Abu Bakar, Umar dan juga Abu Mas'ud, mereka meninggalkan kurban padahal mereka sanggup untuk kurban, agar manusia tidak mengira bahwa hukumnya wajib. Nah, riwayat fi'lu Abi Bakrin, Umar dan Abi Mas'ud ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwa di sini sendiri pengarang lebih cenderung bahwa pendapat jumhur lebih kuat daripada pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan wajib kalau dalam buku ini. Akan tapi pengarang kitab Al-Wajiz lebih cenderung kepada pendapat yang pertama berdasarkan dohir daripada hadis, dan beliau mengikuti gurunya Syalbani rahimahullahu ta'ala. Syalbani mengatakan wajib hukumnya. Kalau tidak berkorban dan dia sanggup, maka berdosa. Kemudian juga di sini ada riwayat An Mihnaf ibni Sulaimin qala, dari Mihnaf ibni Sulaim dia berkata, kunna wukufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami wukuf bersama Nabi di Arafah, di Arafah. Wa qala, maka Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya kewajiban tiap-tiap satu rumah, satu keluarga dalam rumah, fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyatan, mengeluarkan udhiyah, yaitu hewan kurban, wa atiratan, dan atirah. Atadruna mal atirah, tahukah kamu apa yang disebut atirah? Hiya allati yusammihan nasur rajabiyah, itulah yang disebut manusia sebagai rajabiyah, yaitu penyembelihan di bulan Rajab, dan itu telah dimansuh wa qad nusikhatil atiratu, dan pensyariatan atirah ini telah dimansuh dengan perkataan la far'a wala atirata. Kata-kata wala atirata artinya tidak ada rajabiyah lagi, tidak ada penyembelihan di bulan Rajab, yang ada penyembelihan di bulan Dzulhijjah, itu maksudnya. Nah, jadi wa nasul atirati la yastalzimu nasul udhiyah, dan dihapusnya hukum atirah, yaitu penyembelihan di bulan Rajab, tidak mengharuskan kemudian hukum kurban dihapus, tidak. Lah hadis ini waktu itu Nabi mengatakan ala kulli ahli baitin, bagi tiap-tiap keluarga wajib setiap tahun mengeluarkan kurban, menunjukkan bahwa kewajiban mengeluarkan kurban itu tiap tahun, bukan seumur hidup satu kali. Dan Nabi mengatakan fi kulli amin, ya, fi kulli amin, lain dengan haji ya. Kalau haji satu kali sudah cukup, kalau dia haji lagi berarti sunnah hukumnya. Tapi Nabi mengatakan kullu amin dalam bab udhiyah, menunjukkan bahwa kewajiban kurban itu setiap tahun bagi orang yang mampu. Sebagai itu perbedaannya dengan haji. Kemudian an Jundub bin Sufyan al-Bajali, dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, qala, dia mengatakan, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan Idul Adha maksudnya. Qala, maka Nabi mengatakan, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia mengulangi korbannya. Barang siapa yang tidak menyembelih, maka menyembelihlah. Beliau mengatakan, wa huwa dhahirun fil wujub la siyama ma'al amri bil i'adah, yaitu tidak syak lagi bahwa secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu wajib hukumnya, apalagi Nabi merintahkan untuk mengulang. Orang yang menyembelih sebelum sholat harus diulang lagi, beli kambing lagi maksudnya, karena itu bukan kurban. Kalimat perintah untuk mengulang, kalau bukan wajib, lalu apa? Kalau sunnah nggak mungkin Nabi disuruh mengulang, ya kan? Nah, kalimat disuruh mengulang ini, kata Syekh, menunjukkan bahwa perkara kurban itu wajib. Tapi yang jelas ikhwat fillah, ini masalah khilaf ulama, yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi bukan sunnah biasa, muakkad, nyerempet wajib. Ya, muakkad itu artinya sangat sunnah yang sangat ditekan dan dianjurkan. Ya. Jadi bukan sunnah biasa kurban ini.
Karena keutamaan kurban ini besar. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ma hadhil adahi ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, buat apa kita umat Islam berkurban? Ya. Kemudian Nabi menjawab, kurban ini sunnatu abikum Ibrahim. Kurban ini sunnah bapak kalian Ibrahim. Kemudian para sahabat, loh kalau kami berkorban, kemudian melakukan sunnahnya Ibrahim, apa yang akan kita dapat? Maka Nabi mengatakan, likulli sya'ratin hasanatun. Pada setiap satu bulu kambing satu kebaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, fakaifa bisuf? Bagaimana kalau kambing itu kambing wol? Kambing wol banyak bulunya. Siapa yang bisa menghitung kambing wol itu? Ya. Kata Nabi, likulli sya'ratin min sufin hasanatun. Setiap satu helai rambut kambing walaupun wol itu dihitung satu kebaikan. Menunjukkan bahwa kalau antum cari kambing, cari banyak bulunya. Itu maksudnya. Dia banyak pahalanya. Makanya kalau cari kambing jangan cari kambing kacang. Kambing kacang kan sedikit bulunya. Jadi kambing yang putih itu, domba itu yang suka dicukur, itu kan banyak tuh bulunya. Nah, cari yang seperti itu. Nah, jelas kebaikannya itu. Ada orang bisa menghitung bulu kambing. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, dan banyak lagi keutamaannya, termasuk juga Nabi SAW mengatakan bahwa wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan hewan yang dikurbankan itu selain sebelum darahnya menetes ke bumi sudah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, hewan kurban juga akan datang pada hari kiamat, kata Nabi, lengkap bersama tanduk-tanduknya, kulit-kulitnya, dan juga kuku-kukunya. Artinya lengkap dengan kambing yang kalau memang nyembelih kambing, yang akan datang kambingnya. Kalau nyembelih dengan unta, akan datang untanya. Kalau nyembelih sapi, sapinya akan datang menjadikan saksi hewan kurban, bahwa dia akan menjadi syafaat bagi kita. Oleh karena itulah maka berkurban ini luar biasa pahalanya. Oleh karena itulah maka hukum yang paling rendah pun sunnah muakkadah. Ya, anggaplah yang ambil yang paling rendah, jumhur, ya sunnah muakkadah. Tapi kehati-hatian kita katakan wajib sebagaimana pendapat mengarang. Karena jelas sekali hadisnya, sangat jelas dalam hukum ini. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian hal-hal yang harus antum perhatikan ketika bagi orang yang berkorban adalah hendaklah orang yang berkehendak berkorban tidak boleh mencukur rambut. Semua rambut tidak boleh cukur. Ya, baik kumis, tiak, ya, kemaluan, rambut kepala, semua rambut tidak boleh dikerok, tidak boleh dicukur. Kalau seandainya antum berkorban diniatkan untuk keluarga, perintahkan keluarga jangan mencukur. Tapi kalau antum hanya diniatkan satu kambing untuk antum sendiri, antum saja. Tapi kalau antum niatkan sama keluarga, ini saya punya 1 ekor kambing, saya ingin diniatkan untuk satu keluarga, maka antum umumkan kepada keluarga antum agar jangan memotong rambutnya. Kapan itu? Ketika masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Kalau sudah disembelih pada tanggal 10, ya 11-nya sudah boleh dicukur. Kalau disembelihnya pada tanggal 11, ya 12-nya boleh dicukur. Kalau disembelihnya pada tanggal 13, ya baru ke 14-nya boleh dicukur maksudnya. Pokoknya ketika hewannya sudah dipotong, sudah boleh dicukur. Bagaimana kalau gondrong? Ya biarin gondrong. Ya, itu perintahnya. Ya. Bagaimana tidak cantik? Ya, kayak hutan. Nah, itu perintah Nabi SAW, mau diapakan lagi? Dan ini Nabi SAW yang mengatakan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan catatan ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, yaitu man arada an yudahi falyumsik atau fala yamussa min sya'rihi syai'an. Barang siapa yang berkehendak untuk berkorban jangan pernah memotong rambutnya sedikit pun. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, madhabuna, kata beliau, madhab kami, dalam kitabnya Syarhul Muhadzab jilid yang ke-8 halaman 396, madhabuna, madhab kami, anna izalata sya'ri wal dhafri liman arada at-tadhiyata makruhun karahata tanzih hatta yudahiyah. Kata beliau, madhab kami bahwa orang yang membuang atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkehendak berkorban adalah makruh, sangat dibenci, tetapi tidak sampai haram. Ya, makanya beliau mengatakan karahata tanzih, karena makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim.
Artinya makruh kalau menurut ulama dulu itu haram artinya. Ya, tapi ulama kekinian, ulama mutaakhirin membagi makruh ada dua. Ada makruh yang levelnya haram, ada makruh yang levelnya di bawah haram. Lah, khusus untuk memotong rambut dan juga kuku bagi orang yang berkorban, menurut Imam Nawawi tidak sampai kepada haram, tapi makruh saja. Makruh saja. Walaupun pendapat yang lainnya seperti pendapat Imam Darimi mengatakan haram. Ya, Imam Darimi mengatakan haram, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Daud Dhahiri mengatakan haram hukumnya. Nah, jadi ada khilaf, tapi paling rendah hukumnya makruh. Ya, oleh karena itulah maka diperhatikan ini adab-adab orang yang berkorban. Dan yang sahih adalah haram hukumnya, ikhwan. Haram hukumnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan Imam Son'ani, Asy-Syaukani, Syekh Muqbil, kemudian Syekh Utsaimin, ya, kemudian juga yang lainnya. Ulama yang mengharamkan yang masyhur, ulama mutaakhirin seperti Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil. Kemudian juga Son'ani pengarang Subul Salam, dan juga Asy-Syaukani pengarang Nailul Awtar, ya, mengharamkan mencabut rambut atau memotong rambut atau memotong kuku bagi orang yang berkorban, tapi tidak menjadikan batal kurbannya. Kemudian antum sudah berkorban atau dipotong rambutnya, maka batal enggak kurbannya sah, tapi antum melakukan keharaman. Kemudian mimma takun artinya hewan apa yang diperbolehkan kurban. Wala takunu illa minal baqari wal ghanami wal ibili. Tidak boleh korban itu kecuali al-baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal ibili, unta. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa likulli ummatin 6 bulan. Dan ini pendapat Siddiq Hasan yang saya katakan tadi dalam kitabnya Rawdatun Nadiyah, syarah daripada kitab Syaukani rahimahullah taala. Adapun as-saniyu minal ma'zi, yaitu sani itu istilah kambing kacang. As-sani itu istilah kambing kacang minal ma'zi, mastakmala sanatan wa dakhala fi thaniyah, yaitu kambing yang usianya 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Sudah masuk ke 2 tahun. Jadi sempurna umurnya 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Kemudian jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau kambing wool, kambing yang banyak bulunya, paling rendah umurnya berapa? 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kambing kacang 1 tahun masuk ke 2 tahun. Ya. Kemudian wa minal baqari mastakmala sanataini. Adapun sapi harus sempurna usianya paling minimal 2 tahun. Ya, paling muda 2 tahun, sanatain. Wa dakhala fi tsalisa, dan masuk ke usia ke 3 tahun. Jadi sempurna umurnya 2 tahun sempurna, nggak boleh kurang, dan akan masuk ke umur 3 tahun. Ini kalau sapi. Wa minal ibili mastakmala khamsa sinina wa dakhala fi sadisa. Adapun unta sempurna usianya 5 tahun dan masuk ke usia 6 tahun. Jadi kalau secara singkat, kambing terbagi 2, kambing wool dan kambing kacang. Kambing wool paling sedikit 6 bulan atau setahun. Kambing kacang setahun masuk ke 2 tahun. Sapi 2 tahun masuk ke 3 tahun. Unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu kesimpulannya ya dari usia-usia hewan yang harus dikorbankan. Wallahu a'lam bishawab. Khotbah azan ya Allah. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Iya, kita buka pertanyaan aja. Tanya. Itu cara menentukan umur hewan kurban itu kan, kita ada nggak tanda tersendiri, misalkan ini umur 1 tahun, ini umur 2 tahun. Karena mungkin kan yang menjual biar laku ini dikatakan ini umurnya udah sekian. Apa ada tanda tersendiri nggak di hewan tersebut? Biasanya di ompong ya. Gigi ya. Oel katanya orang. Iya, kalau ahli kambing, yang ahli kambing itu biasanya nengok di gigi, ditengok giginya gitu kan. Dia tahu dia.
Kalau yang bukan ahli kambing, walaupun ini nggak tahu. Ya pertama caranya adalah panggil orang yang ahli kambing. Ya tentu yang ahli kambing penjual kambing. Terlepas dia bohong atau tidak bohong, itu urusan dia. Ya kita, karena kita nggak paham masalah itu. Ya makanya kita tanya yang pas alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Kalau kamu tidak tahu, ya tanya kepada pakarnya siapa, bertanya. Kalau urusan dia bohong itu terserah dia. Kalau umpamanya kemudian penjualnya karena ingin laku bohong, ya dosanya ditanggung dia. Tapi kita harus tanya umur dulu, tetap kita harus tanya umur. Kalau beli kambing tanya umur dulu, usianya berapa ini? Ya kalau katanya dia sudah ini setahun lebih, kambing kacang, apa beli? Ya kalau ini masih muda lah, dia bilang kira-kira setahun, nah jangan beli tuh. Udah kira-kira setahun berarti jangan-jangan masuk setahun. Udah bilang setahun lebih karena ini setahun mau masuk 2 tahun kan gitu. Ya. Kalau yang kambing wol sih nggak apa-apa, 6 bulan udah diperbolehkan satu pendapat, walaupun kehati-hatian menurut pendapat mayoritas ulama kalau bisa setahun. Tapi kalau memang tidak ada lagi kecuali tsaniyah minal dha'an yaitu usia 6 bulan ya nggak apa-apa, kalau tidak ada lagi. Tapi kalau bisa cari yang usianya yang agak sudah dewasa, tetapi juga jangan tua, nggak boleh. Ya kalau sudah tua nggak sah dikorbankan. Kambing tua, apalagi kambing yang kalau disedot sumsumnya udah nggak ada, ya ini haram, bukan haram, tidak sah dikorbankan. Karena Nabi SAW bersabda ada 4 cacat yang tidak boleh dikorbankan. 1, al-awra bayyin awaruha, wal marid bayyin maraduha, kemudian al-arja bayyin dal'uha, kemudian yang ketiga allati la tunqi, ya. Jadi pertama hewan yang buta dengan jelas butanya, jelas buta hewan itu, karena ada hewan itu yang kelihatan buta tapi tidak buta, yang mungkin matanya putih begitu ya. Kalau tidak jelas maka nggak apa-apa, tapi kalau jelas-jelas ini buta maka tidak boleh. Kemudian pincang yang jelas pincang, ya tidak bisa jalan, ya kecuali kalau umpamanya antum beli kambing, tahu-tahu pas mau disembelih gitu ya, diseret masuk ke lubang kan gitu, akhirnya dia pincang, berarti nggak ada masalah karena sebelumnya nggak pincang kan gitu. Lain dengan ini dari awal antum beli itu sudah kelihatan pincang, nggak bisa jalan. Makanya Nabi mengatakan bayyin dal'uha, jelas-jelas pincang dia itu, nggak bisa jalan sama sekali. Nah, nggak boleh. Kalau patah tanduk nggak apa-apa, karena tanduk nggak bisa dimakan. Ya, supaya para ulama khilaf, tapi dapat yang kuat nggak apa-apa. Kalau antum beli kambing, patah tanduknya boleh dikorbankan, boleh. Karena tanduk itu nggak bisa dimanfaatkan, apalagi dimakan. Nggak ada sop tanduk, boleh tanduk kan nggak ada. Ya karena nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dimakan. Maka para ulama mengatakan tidak ada masalah. Kalau patah tanduknya ada masalah. Ya, karena nggak bisa dimakan tanduknya. Kemudian juga sakitnya jelas, murung aja kambing ini, ya, nggak mau makan, nggak mau apa, ini kambing sakit, nggak boleh. Kemudian Allah tidak tunqi, yaitu kambing yang tidak ada sumsumnya lagi. Ini kinayah daripada kambing itu udah tua, ya jadi nggak boleh kambing tua dikorbankan. Jadi minimalnya dia udah dewasa lah, umur 2 tahun gitu ya. Kalau sudah 5 tahun kambing itu udah tua sekali dan kelihatan di giginya biasanya. Kalau saya lihat pakar-pakar kambing itu, kalau beli kambing itu tengok gigi, ya, tanggal 1 ini sekian umurnya, tanggal 2 ini sekian umurnya, begitu biasanya. Allah a'lam. Ya. Nah, misalnya kita sebagai wanita tuang perutnya itu kan, tuang teleknya lah. Nah, sebagian ususnya tuh kadang susah tuh dibuang tuh, kita termasuk amanah kok nggak itu sebagiannya? Iya. Alhamdulillah, tidak boleh kita membuang sedikit pun dari bagian yang bisa dimakan dan dimanfaatkan. Maka amil, selaku amil kurban itu harus orang yang amanah memang, karena dia akan dapat pahala dari situ. Ya, karena kurban itu secara utuh sudah diberikan, diwakafkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah dihadiahkan untuk Allah. Makanya kenapa tidak boleh dijual kulitnya? Kemudian tukang jaganya tidak boleh dikasih upah dari kambingnya, termasuk juga tidak boleh disia-siakan.
Ya, karena ini hadiah yang diberikan kepada Allah, berarti harus dihadiahkan secara utuh. Makanya Nabi melarang. Nabi melarang hatta tukang jaganya sekalipun tidak boleh. Di sini saya kambingnya saya sembelih, paling untuk saya, jangan kasih. Ya. Sini saya sembelih kakinya untuk saya, jangan kasih. Kecuali kalau memang dia orang miskin, dikasihnya bukan karena upah, tapi memang bagian karena dia miskin. Lain ceritanya. Lalu bagaimana cara mengupahnya? Upah dari uang yang lain, jangan hewan kurban. Makanya panitia harus pandai-pandai kalau untuk jadi panitia. Ya, Bu, nanti ini panitia ini juga perlu makan. Ya kan? Gimana kalau namanya yang korban itu 10 orang, namanya dari 10 orang itu dilebihkan uangnya dan bisa membeli 1 ekor kambing. Lah kambing yang satu ini yang disembelih duluan dimasak-masak nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kemudian kebanyakan orang disembelih korbannya, disisihkan dagingnya dimasak untuk orang yang jagal, haram hukumnya, kawan. Dia mengambil upah di situ. Murni amil itu ibadah sosial. Kalau antum enggak mau, ya jangan jadi amil. Selesai urusan. Ya, tapi kalau antum ingin dapat pahala, alhamdulillah kan gitu. Capek-capek tapi dapat pahala, Allah yang ganjar. Bukan karena saya ingin bantu biar dapat. Nah, itu salah niatnya. Karena tidak boleh memberi upah dari hewan kurban. Makanya panitia pandai-pandai. Ya, pandai-pandai, upah tukang jagal itu biasanya kan kalau di beberapa tempat itu dimasak. Caranya apa? Kalau punya 20 orang yang berkurban dan 20 orang ini urunan. Supaya dapat 1 kambing gitu loh. Dan yang 1 kambing ini karena urunan orang 20 untuk dimasak-masak nggak apa-apa. Karena itu sudah terpisah. Pokoknya harga kambing 1.500.000. Antum lebihkan aja. 1.800.000 umpamanya kan. Ya, berarti yang 300-nya kalau kumpul-kumpul dapat 1 kambing. Nah, ini ya untuk upahnya dan kasih tahu sama orang yang kurban. Ya, tapi kalau yang hewan kurbannya nggak mau ngasih upah, ya jangan ngambil. Ya, kalau antum merasa tidak diupah, ya jangan sembelih sendiri gitu. Itu maksudnya ya. Jadi simpel saja ibadah ini. Tapi haram hukumnya, tidak boleh ambil upah. Kemudian menjual kulit. Kadang panitia ini kadang-kadang latah. Ada orang datang cari-cari kulit, orang tukang kulit kan biasa itu, musiman. Mesti itu keliling ke masjid-masjid tukang kulit tuh. Kadang panitia langsung kontak, nih ada kulit banyak. Berani berapa? Celakanya uang kulit masuk kas masjid. Kan nggak boleh. Ya, karena itu bukan hak masjid, tidak ada hak masjid. Itu murni diberikan kepada fakir miskin dan dimakan oleh orang yang berkorban, kerabatnya. Makanya Allah yang mengatakan kulu wa kulu minha wa atimul qani al muhtar. Ya, makanlah dari hewan kurban yang kau sembelih, kemudian berikan separuh kurbannya kepada orang yang rela dan membutuhkan, maksudnya orang yang fakir dan miskin. Rasul mengatakan kulu wadakhiru wa tasaddaqu, makanlah dari hewan kurban itu, simpanlah dari hewan kurban itu, dan sedekahkan dari hewan kurban itu. Sehingga sebagian ulama seperti Syafi'iyah mengatakan bahwa hewan kurban itu bagi 3, sepertiga untuk dimasak, kemudian dikasih makan kawan-kawan orang yang berkorban, kerabat-kerabat orang yang berkorban, ya. Kemudian sepertiga laginya disimpan untuk orang yang berkorban, kemudian sepertiga lagi diinfakkan untuk fakir miskin. Itu cara pembagiannya. Ya, cara pembagiannya seperti itu. Itu pembagian syar'i namanya. Tapi kebanyakan ada orang yang berkorban itu kecewa. Korban sapi yang sampai ke rumah kresek. Ya. Akhirnya nggak mau korban lagi. Kadang-kadang ada yang ekstrim, orang yang berkorban nggak boleh makan. Lucu jadinya. Allah yang mengatakan kulu wa kulu minha, makanlah dari hewan kurban. Allah yang mengatakan dalam Quran. Nabi yang mengatakan kulu, makanlah. Malah diharapkan. Jadi kampung-kampung itu biasanya korban dikasihkan sama kiainya. Seperti sama kiainya dimakan sama keluarganya. Ya, yang enak kiainya jadinya. Jadi itu penyimpangan dalam kurban, banyak sekali kesalahan. Jadi kulit tak boleh dijual kecuali kalau sudah di tangan orang yang berhak. Nih, saya serahkan kulitnya kepada fakir miskin. Kemudian kata panitia, kalau kamu ingin jual nih lah tukang kulitnya. Nah, nggak apa-apa karena sudah di tangan orang miskin. Kalau masih di tangan panitia, maka itu masih amanah orang yang berkorban, karena panitia itu wakil dari orang yang berkorban. Yang namanya wakil berarti masih ada hubungan, belum diserahkan kepada mustahik orang yang berhak.
Maka panitia jangan buat kebijakan yang menyimpang. Sehingga butuhnya panitia paham dengan hukum-hukum kurban biar nggak menyimpang di sini. Allahu a'lam. Ya. Ada yang nanya sama anak apa ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa hewan kurban yang kita tunggangi akan menjadi tunggangan kita di jembatan Shiratul Mustaqim. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan seperti itu, akan tetapi keterangannya adalah wa inna dama la yaqa'u minallah qabla an yaqa'a 'alal ard. Ya, fatibu biha nafsan. Kemudian sesungguhnya darah yang dikorbankan itu akan sampai kepada Allah sebelum menimpa tanah. Oleh karena itu ikhlaskan niat kalian. Kemudian dalam hadis itu wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Ya, dan korban itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, dan lengkap dengan kuku-kukunya. Menjadi saksi bahwa memang ini sebagai korban dia, amalan dia maksudnya. Tapi apakah kemudian ditunggangi melintasi Shiratal Mustaqim? Wallahu a'lam, tidak ada keterangannya. Cuman Nabi hanya mengatakan bahwa nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai saksi ibadahnya. Makanya Nabi mengatakan fatibu biha nafsan. Oleh karena itu ikhlaskan dalam berkorban. Ya, di ujung hadis Rasulullah fatibu biha nafsan. Wallahu a'lam. Kalau kan kayak orang pembagian kurban kadang dipukul rata kan, yang miskin sama yang apa dikasih semua, itu gimana, apa diterima atau enggak kalau dikasih? Iya. Kita kan makanya panitia harus pandai membuat aturan yang tidak menyelisih syar'i. Pokoknya saya jadi panitia, ada orang yang berkorban ke saya. Pak, nanti gimana Bapak nih? Ini hewan kurban Bapak nih. Bapak ini ada sepertiganya di sini. Mau diambil atau tidak? Kalau diambil kita sisihkan. Ya. Kalau tidak diambil kita sedekahkan. Oh, saya sedekahkan, berarti sudah masuk ke aturan panitia. Ya kan? Ya. Kemudian tanya lagi, Pak, kalau Bapak nggak mau ngambil, kira-kira kerabat-kerabat Bapak mau tidak? Ya. Saudara-saudara Bapak mau tidak? Kalau mau, kami tulis siapa-siapa biar kami antar. Nah, kalau dia mengatakan, oh nggak usah lah, ya bagikan aja, alhamdulillah disedekahkan. Dan itu lebih baik. Ya, tapi kalau dia meminta hak, karena hukum memakan kurban itu, sebagian para ulama mengatakan wajib. Karena ini perintah, wa kulu minha, makanlah kamu dari kurban itu. Dan Rasul mengatakan, kulu, makanlah kamu. Kalimat perintah, yufidul wujub. Ya, dalam usul fikih bahwa perintah itu punya wajib, walaupun ada yang mengatakan bahwa perintah dalam bab muamalah itu tidak sampai wajib, tapi punya sunnah saja. Tapi yang jelas, terlepas daripada itu, yang jelas dianjurkan untuk memakan. Kecuali kalau ada udzur, ya, orang kambing darah tinggi naik, lain cerita ya. Tapi kalau nggak ada udzur, makan makan karena antum sedang hari raya di situ. Makanya kenapa disunahkan jangan makan sebelum sholat, supaya bisa makan kambing setelah sholat. Makanya sholat itu diawalkan, maksudnya Idul Adha. Kalau Idul Fitri diakhirkan, karena makan dulu baru sholat. Kalau Idul Adha diawalkan. Kenapa? Karena habis sholat langsung menyembelih dan langsung cepat dimakan hari itu. Ya, hari itu. Jadi itu kembali kepada panitianya. Kalau mau dipukul rata, kilo semua dan kesepakatan panitia, ya. Tapi ini bukan upah bagi panitia, tapi memang itu aturannya, bagian-bagiannya, ya, di mana memang aturannya seperti itu dan bukan sebuah upah, maka nggak masalah. Yang repot itu kadang-kadang sudah disembelih, kemudian dikumpulkan dagingnya, separuh hilang. Ternyata ada di rumah panitia, itu masalah ini. Ya, itu mencuri hak orang lain namanya. Kecuali kalau panitianya punya kambing korban juga sekalian di situ, ya nggak apa-apa, diambil sepertiganya. Atau dia bilang, enggak, Bapak sembelih aja, kambingnya biar diserahkan sama saya. Ya diserahkan sama dia. Ya. Kalau saya punya kambingnya atau panitianya, saya serahkan, ini kambing saya. Tolong sembelihkan, kuliti, ini upahnya. Semuanya antarkan ke rumah. Ya harus diantarkan. Ya. Kalau panitia nggak dapat apa-apa, ya memang sudah nasibnya. Wah, ini mau atur jadi panitia itu karena ibadah. Bukan karena ini, ya kalau ingin makan itu korban juga biar antum makan di situ.
Ya, kalau nggak mau ini jangan jadi panitia gitu. Karena kita mencari pahala di situ. Allahu a'lam. Iya. Nah, bagaimana seperti ini, Pak? Panitia sudah menetapkan seperti bagian yang punya korban 2, terus untuk yang bagian 1. Untuk panitia sendiri 1+1 karena dia bekerja memimpin kayak gimana ya? Haram hukumnya kalau 1+1 itu maksudnya yang satu upah yang satu bagian haram. Yang satunya itu haram. Yang upahnya itu. Ya kalau yang bagiannya nggak apa-apa. Karena yang berlaku seperti itu. Itu haram hukumnya nggak boleh. Kalau antum jadi panitia antum jangan ambil. Jangan ambil. Kalau memang aturannya dia antum gabung dengan panitia orang awam. Nah, dia antum dikasihkan enggak lah saya ini aja bagian saya aja. Ya. Kalau sampai saja nggak apa-apa saya lilah gitu ya. Untuk mengantisipasinya. Tapi kalau antum jadi ketuanya ya antum sebisa mungkin ini. Jadi antum ngomong sama yang punya korban nanti bagaimana kalau panitia dapat bagian dari hewan bapak ini boleh nggak? Nah gitu. Jadi ada kesepakatan. Kalau dia bilang oh nggak apa-apa, saya kasih bagian bagi panitia. Nah, berarti kan bukan upah, tapi memang pemilik kambing itulah yang mengizinkan untuk dibagikan ke panitia. Tapi kalau tanpa sepengetahuan kemudian dilebihkan, yang satu yang untuk orang fakir 1 kilo, yang dia 2 kilo, yang 1 kilo bagian, yang satu upah, maka yang 1 kilonya haram dimakan. Allah. Kalau non muslim boleh tak menerima yang kurban? Kalau dia mau makan, biasanya non muslim nggak mau. Sembelihan orang kafir kita juga nggak mau makan. Orang kafir juga mungkin nggak mau makan sembelihan kita. Kecuali kafirnya nggak taat. Ya, dia main makan, main hantam, nggak peduli. Ya. Tapi umumnya kalau orang-orang Nasrani, hah? Kita beri yang non muslim. Ya kalau seandainya dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau antum sudah yakin dia tidak makan, mubazir ngasih-ngasih. Dari makan pun kita memberi gitu. Memberi saja boleh, tetapi ingatkan kalau memang ma'ruf dia tidak mau sembelihan orang-orang muslim, ya maka enggak, maka dilihat di situ orang kafir kan ada 2, ada ahlul kitab, ada selain ahlul kitab, ya. Kalau ahlul kitab sembelihan kita halal, sembelihan mereka halal, nah, kita boleh kasih. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani gitu. Tapi selain ahlul kitab biasanya nggak mau, ya. Selain ahlul kitab itu mereka rata-rata nggak mau. Bahkan di antara mereka yang nggak mau makan daging memang vegetarian, ya kan? Ya. Kalau nggak mau makan daging, aku kasih daging percuma lah. Dia nggak mau makan. Tapi dia boleh kan? Boleh. Nah, tapi dilihat kalau menurut saya dilihat dulu, kalau memang ada maslahatnya dengan memberi, pertama ingin menarik dia masuk Islam, atau walaupun tidak menarik dia masuk Islam, minimal bahwa Islam itu tidak ekstrim. Mengambil fakir aja gitu kan. Jadi kita memberi dia gitu. Iya nggak apa-apa. Cuman idealnya ya orang muslim dulu baru orang kafir. Dikhawatirkan gitu, dikasihkan orang kafir nggak dimakan itu dia. Nanti kebetulan itu tetangga gitu kan. Nggak apa-apa kalau dia mau makan. Iya, kasih aja. Iya. Di dekat kita itu saja di masjid kita itu, jadi pas Idul Adha itu nampak kambing itu ditali-tali ada nama itu kan yang ada dibuat akikah itu, jadi dagingnya dicampur bawah tuh sama kurban itu gimana gitu? Yang buat akikah. Akikahnya semua dipotong sama di situ, dagingnya ditumpuk baru dibagi-bagi. Ya tanya kepada orang yang berpenuh. Jadi panitianya, kejelian panitia itu. Kalau Itu digabungnya Hah? kalau digabungnya semua jadi satu. Nggak masalah, artinya gini, kejelian panitia artinya begini, umpamanya panitia menerima akikah ketika di waktu kurban. Tanya, ibu ini akikah mau dimasak sendiri, kita kasihkan dagingnya semua sama ibu, ya, atau mau langsung kita berikan mentah kepada masyarakat. Karena akikah itu kan tidak harus mesti orang miskin. Yang undang siapa saja, yang penting makan, ya kan? Ya, orang kaya pun nggak apa-apa makan, ya. Dan korban juga demikian, tetapi kan dalam korban itu ada bagian orang miskin. Kalau dalam korban itu ada bagian sepertiga bagi orang miskin, yang lupakan mereka, karena banyak orang miskin itu yang nunggu makan daging hari kurban, susah mereka di luar kurban makan daging. Nah, makanya biar makan daging, makanya Rasul memberikan sepertiga untuk mereka. Ada hak mereka.
Ya, kalau dicampurkan menurut kesepakatan, makanya saya katakan panitia itu harus paham dengan hukum gitu intinya. Nah, sehingga ketika dia bukan membuat kebijakan tidak salah. Dan kebanyakan di masyarakat kita ini asal-asalan, yang penting mau bekerja. Ya, bahkan yang giat bekerja walaupun tidak tahu hukum itu yang paling depan. Termasuk kalau nyembelih kambing belum mati udah dikuliti. Iya, banyak kan belum mati udah dikuliti. Pecut-pecut kasihan kambing itu. Semangat Saking semangat dia. Saya pernah lihat begitu. Saking setengah biarin mati dulu. Kadang-kadang nyembelih di depan kawannya. Di depan kawannya. Ya, dia instingnya juga serai insting. Allah memberikan insting ketakutan juga. Nah, kata Nabi, apakah kamu akan menyembelih 2 kali? Jadi gitu kan sama Nabi. Kalau antum menyembelih hewan, kemudian di depan kawannya, maka antum sebelum menyembelih kawannya ini, antum sudah menyembelihnya karena sudah memberikan rasa takut. Ya, maka Nabi mengatakan, apa kamu akan menyembelih hewan 2 kali? Menunjukkan bahwa tidak boleh menyembelih di depan kawannya. Sembunyikan. Ya, sembunyikan, nanti kalau sudah mati baru dieret lagi satu, kecuali mungkin tempatnya sempit. Ya, berupaya ditabiri lah, tabir. Gitu, jangan lihat. Atau pisaunya enggak tumpul lagi. Nah, tumpul enggak pajam. Dan harus paham, saya itu dulu pernah pengalaman, saya kan dulu enggak pernah kalau nyembelih kambing biasa. Sekali saya waktu di Bawen itu disuruh nyembelih sapi, saya enggak pernah nyembelih sapi. Cuma karena orang pandang ini ustad kan, kalau disembelih ustad itu mantap. Padahal saya enggak punya pengalaman, disangkanya nyembelih sapi sama nyembelih kambing. Maksudnya yang penting putus di sininya sudah mati. Rupanya apa? Nyembelih sapi gak kayak gitu. Dia harus urat nadinya itu semua. Ya, bukan hanya di sini saja, harus sampai ke sini. Sampai semua baru dia mati. Maksudnya mati cepat. Kalau hanya ininya saja tenggorokan keluar darah, dia bisa berdiri. Berdiri. Itu. Dan itu saya alami, berdiri lari. Sembelih, enggak kuat kucut-kucut, berdiri lari dia. Lari. Karena saya menghindari fitnah, karena orang kampung di sana tidak boleh menyembelih 2 kali, karena ada ya, ke pemahaman yang keliru, bisa haram dagingnya, ya kan, akhirnya dibiarkan, walaupun sebenarnya menyiksa, tidak boleh sembelih, tapi saya waktu itu menghindar fitnah, dibiarkan 2 jam baru mati.